Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggriana Novitasari dari CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Malang. Video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi berkaitan dengan kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berada di modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, kesimpulan pertama yang saya pahami adalah pendidikan dan pengajaran adalah tidak sama atau berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan selanjutnya adalah tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik harus mendidik murid-murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan, fisik, bakat, dan minat anak-anak. Sedangkan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman di mana murid-murid itu adalah tumbuh dan ada. Yang kedua adalah sistem among. Kita sebagai pendidik harus mendidik anak-anak dengan rasa cinta kasih, rasa sayang. Selanjutnya yang ketiga adalah trikon. Trikon itu adalah kita sebagai seorang pendidik harus melestarikan budaya, tetapi harus berpikiran terbuka terhadap budaya luar, kemudian kita filter apa yang baik dan positif kita gunakan. Selanjutnya yang keempat adalah tentang tripusat pendidikan, bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi yang paling pertama dan utama adalah di keluarga dan di masyarakat. Selanjutnya adalah yang kelima, pendidikan berhamba pada anak. Berhamba pada anak artinya adalah anak kita jadikan sebagai subjek, kita jadikan sebagai fokus dalam kita mendidik, kemudian mengajar, kemudian kita berada di kelas. Anak adalah kita jadikan subjek yang pertama dan utama. Selanjutnya adalah budi pekerti. Kita sebagai seorang pendidik, selain memberikan ilmu, kita juga harus menyampaikan budi pekerti kepada anak-anak. Pendidikan karakter kita tanamkan kepada anak-anak agar anak-anak bisa menjadi manusia yang baik di masyarakat nantinya. Selanjutnya adalah yang ketujuh adalah bermain adalah kodrat anak. Jadi pada saat kita berada di kelas, maka dengan pembelajaran itu kita adalah sambil bermain, kita buat game dengan tujuan yang positif untuk menyampaikan materi kita, sehingga anak-anak merasa nyaman, merasa bahagia ketika melakukan pembelajaran. Selanjutnya adalah trilogi kepemimpinan. Kita bahas di slide berikutnya, yaitu tentang Ingarso Sumtulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Semboyan ini adalah sangat luar biasa. Kita sebagai seorang pendidik di depan harus selalu memberikan teladan kepada murid-murid kita. Sedangkan ketika kita di tengah, kita harus selalu memberikan inspirasi kepada murid-murid kita. Dan selanjutnya ketika kita ada di belakang, kita harus selalu memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada murid-murid kita. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa pembelajaran itu adalah berpusat pada guru. Guru adalah penentu semua kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah fokus pada ketercapaian KKM. Dan saya sempat kecewa dan gagal ketika murid-murid saya tidak memenuhi KKM. Kemudian saya memaksakan siswa untuk menghafal dan menguasai materi, karena kebetulan saya adalah mengajar pelajaran IPAS. Kemudian adalah saya sering menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah.
Selanjutnya, penilaian dari aspek kognitif atau pengetahuan saja. Selanjutnya adalah mengajar itu hanya sekedar menunaikan kewajiban, jam mengajar, dan hanya bersifat mentransfer ilmu. Aspek-aspek pembelajaran tidak hanya memperhatikan kognitif saja atau pengetahuan, tetapi kita juga harus memperhatikan afektif, budaya, spiritual, sosial, dan psikomotorik. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sedikit demi sedikit menerapkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah video pembelajaran di kelas, yaitu untuk mata pelajaran IPAS yang dilakukan oleh murid-murid saya. Di sini saya berusaha sebagai fasilitator pembelajaran. Kemudian saya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Anak-anak saya buat forum diskusi, kemudian di situ menumbuhkan sifat. Tema pada pembelajaran kali ini adalah tentang penggolongan sampah organik dan anorganik. Anak-anak saya arahkan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengambil sampah jika ada sampah yang tidak pada tempatnya. Kemudian untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, saya membuat sistem evaluasi dengan menggunakan kuisis dan permainan, sehingga anak-anak sangat antusias untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran IPAS. Dengan mempelajari modul 1.1, saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya akan berusaha membuat murid-murid saya nyaman, senang, dan bahagia mengikuti pembelajaran saya. Saya ingin menjadi guru yang dirindukan anak-anak di setiap jam pelajaran saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.